Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit mengoreksi atau membahas tentang masalah dakwah Islam. Pada zaman sekarang dakwah Islam banyak sekali bermunculan para dai-dai, para pendakwah yang sangat-sangat penuh dengan inspirasi, penuh dengan motivasi untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada khalayak umum. Pada kesempatan kali ini hadir para dai-dai yang terkenal, yang cukup mumpuni dalam kalangannya. Ya, beliau datang ke sini untuk membagikan sedikit tentang ilmu cara berdakwah yang baik dan mengena pada khalayak umum. Untuk kita mengoreksi atau menggali ilmu-ilmu dari beliau-beliaunya, kita akan sedikit menanyakan perihal tentang dakwah atau apa saja persiapan bagi seorang dai untuk mendakwahkan ajaran agama Islam supaya bisa mengena di kalangan umat Islam. Dalam tema ini akan saya sedikit tanyakan kepada beliau, yakni Ustazah Rini Ayuningsih, bagaimana tanggapan atau metode persiapan seorang dai yang baik untuk bisa mengemukakan dakwahnya supaya bisa diterima di kalangan masyarakat umum. Silahkan kepada Mbak Rini. Ya, terima kasih kepada Kang Muato. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Muato. Pertanyaan persiapan dakwah. Oke, untuk itu seorang dai sebelum melakukan dakwah hendaknya melakukan persiapan dan strategi dakwah terlebih dahulu agar dakwahnya berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah menguasai materi apa yang disampaikan pada masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting karena seorang dai di mata masyarakat merupakan seorang panutan, contoh bagi masyarakat. Dan apabila dai kurang melakukan persiapan dan belum menguasai materi, maka masyarakat bisa keliru dalam memahaminya. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk persiapan dakwah yang baik dari Ustazah Rini Ayuningsih semoga bisa kita terapkan kemudian dalam kita berdakwah di kalangan masyarakat nanti. Untuk seterusnya yakni ada sebuah tantangan dakwah Islam yang akan kita temui dalam sebuah ruang lingkup masyarakat sebagai objek daripada dakwah kita. Nah, untuk sebuah tantangan ini tentunya kita harus mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi seorang dai. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menanyakan perihal apa saja sih tantangan bagi seorang dai yang akan dihadapi dan bagaimana solusi untuk bisa menanggapi tantangan-tantangan tersebut. Untuk kali ini saya akan menanyakan kepada Ustadzah kepada Ustadz Muhammad Nasirin. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengertian ataupun menyampaikan tantangan dalam berdakwah. Tentunya kita tahu apa itu arti dakwah. Dakwah di sini yaitu artinya mengajak di benak kita. Tentu ada yang namanya susah dan gampang, apalagi dalam konteks berdakwah, menyampaikan hal dalam kebenaran. Tentunya yang kita tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, jangankan berdakwah ke masyarakat Quraisy pada saat itu, berdakwah dalam lingkup keluarga pun sangat berat, sangat dibutuhkan yang namanya persiapan yang sangat luar biasa.
Salah satu contohnya tantangan yang paling berat ketika baginda Nabi berdakwah, yakni ketika berdakwah di kota Taif. Ya, beliau sebelum jangankan berdakwah, memasuki kota tersebut saja sudah dilempari berbagai hinaan, batu dan juga yang lainnya. Ada juga ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat di depan Ka'bah, dikelilingin oleh kotoran unta. Ya, itu salah satu tantangan dakwah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di zaman kita sekarang milenial tantangan dakwah itu muncul? Yang pertama itu tentang sedikitnya pemahaman dalam konteks dakwah itu sendiri. Artinya kita ingin cepat terkenal, kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi kita belum tahu ilmunya apa. Itu juga sebuah tantangan. Tantangannya adalah siapa tahu yang kita beritahu ada yang lebih pintar daripada kita. Yang kedua adalah gadget ataupun handphone, ya. Karena banyak sekali video-video yang beredar yang sudah dipotong, yang sudah diambil cuplikannya, tapi di dalam cuplikan tersebut mengambil kontroversi yang sangat tidak senonoh atau tidak bagus. Makanya tantangan dakwah di zaman milenial ini sangat berat. Apalagi kalau di zaman Nabi, jangan dalam hal keluarga, ya, dalam masyarakat pun sangat butuh persiapan yang sangat luar biasa. Mungkin itu gambaran sedikit dari saya pribadi tentang tantangan dakwah di zaman Nabi ataupun tantangan dakwah di zaman saat ini, ya, tantangan dakwah di milenial. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Nasirin yang telah menyampaikan atau berbagi ilmu tentang tantangan-tantangan dakwah yang dihadapi oleh para dai-dai masa kini. Ya, intinya dalam setiap periode, dalam setiap masa tentu seorang dai memiliki tantangannya masing-masing. Namun bagaimana atau sikap seorang dai menyikapi sebuah tantangan-tantangan tersebut dengan baik, ya, intinya seperti itu. Kemudian tentunya seorang dai ketika berdakwah supaya dakwahnya lebih mengena dan bisa diterima oleh masyarakat juga tentu mempunyai sebuah metode dakwah tersendiri agar dakwahnya bisa sistematis dan bisa efisien, artinya bisa lebih mengena di hati kalangan umat Islam. Untuk itu metode dakwah perlu kita tahu. Untuk itu saya sedikit ingin menanyakan tentang metode dakwah yang baik bagi seorang dai. Ya, pada kali ini saya akan menanyakan sedikit tentang metode dakwah yang baik kepada Ustadzah Mbak Nawal Nur Arafah. Silakan kepada Mbak Nawal. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Metode dakwah. Metode adalah cara yang sistematis atau yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya. Dan dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada yang lebih baik. Dan macam-macam dakwah dalam Islamnya itu ada 6. Yang pertama dakwah fardiyah, dakwah ammah, ketiga dakwah bilisan, keempat dakwah bilhal, kelima dakwah bitadwir, dan yang terakhir dakwah bilhikmah. Dari saya cukup, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadzah Nawal Nur Arafah atas sedikit ilmu mengenai sistem-sistem atau tempat atau tata cara peletakan dakwah apa saja yang hendaknya kita sampaikan kepada masyarakat, ya.
tadi disampaikan ada dakwah bilhal, ada dakwah bilisan, dan ada dakwah yang lainnya yang bisa kita terapkan dalam metode dakwah kita. Kemudian sebagian dari metode dakwah juga tentunya seorang dai perlu untuk memiliki sebuah jati diri atau sebuah image yang baik sebagai seorang dai sehingga bisa diterima oleh para umat. Untuk itu kaitannya hal ini yakni mengenai akhlak seorang dai. Apakah seorang dai perlu memiliki sebuah akhlak yang baik dalam berdakwah? Untuk konteks ini saya akan sedikit menanyakan kepada Ustazah Mbak Ifas, kepada beliau silahkan dipaparkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahwa seorang pendai haruslah mempunyai